Halo, kami dari Gelombang 4. Perkenalkan, nama saya Najwa Alba dengan NIM akhir 1037. Saya sebagai narasumber 2. Saya Mbak Rifana dengan NIM akhir 1040, saya sebagai host kedua. Saya Revi Farhan Maulana dengan NIM akhir 1053 sebagai video editor. Saya Tito Evan Roberti dengan NIM akhir 1047 sebagai narasumber 1. Saya Muhammad Rifan Dejananto dengan NIM akhir 1028 sebagai host 1. Halo, selamat datang di podcast kami. Saya Revandi dengan rekan saya Maharani akan memandu podcast kali ini dengan episode yang sangat menarik. Benar sekali Revandi, hari ini kita akan membahas topik tentang pertanian berkelanjutan, solusi revolusi hijau di era 5.0. Topik ini sangat penting karena di era sekarang ini kita sedang mengalami perubahan iklim dan kebutuhan pangan yang terus meningkat. Nah, kita beruntung sekali karena kedatangan dua narasumber hebat. Yang pertama adalah Dr. Tito Evan, seorang ahli pertanian berkelanjutan yang berfokus pada agroekologi dan praktik pertanian ramah lingkungan. Dan yang kedua ada Ibu Najwa, seorang CEO dari startup Agitech yang telah mengembangkan solusi IoT untuk pengamatan lahan pertanian secara real time. Selamat datang Dr. Tito dan Ibu Najwa. Baik, Mas Revandi dan Mbak Maharani, terima kasih telah mengundang saya datang ke podcast ini. Terima kasih juga telah mengundang saya di podcast ini. Saya sangat berantusias untuk berdiskusi hari ini. Kita mulai dulu dari Dr. Tito. Dari Dr. Tito mungkin bisa dijelaskan secara singkat apa itu pertanian berkelanjutan dan bagaimana prinsip agroekologi berperan dalam menjaga kelestarian lingkungan. Ya, tentu Mas Revandi. Begini, pertanian berkelanjutan merupakan sistem yang mengupayakan agar produksi pangan dilakukan tanpa merusak ekosistem yang ada. Nah, terus prinsip agroekologi misalnya berfokus pada pemanfaatan keanekaragaman hayati dan siklus alami di lahan pertanian. Oh, mungkin tujuannya itu untuk apa ya, dokter? Bisa dijelaskan? Nah, untuk tujuannya untuk mengurangi ketergantungan input kimia sintetis sehingga praktik ini lebih ramah lingkungan dan menjaga keseimbangan alam. Begitu Mas Revandi. Itu sangat menarik Dr. Tito, apalagi di era 5.0 sekarang ini kan semakin canggih ya. Jadi bagaimana menurut Anda mengenai teknologi perkembangan yang sekarang ini untuk mendukung prinsip-prinsip yang sesuai dengan pertanian berkelanjutan? Begini Mbak Maharani, teknologi memiliki peran penting, tetapi harus digunakan dengan bijak agar tetap mendukung prinsip keberkelanjutan. Misalnya, teknologi dapat digunakan untuk meningkatkan efisiensi penggunaan air melalui sistem irigasi yang pintar. Namun, jangan sampai teknologi ini menggantikan praktik-praktik alami yang dasarnya dapat menjaga kualitas tanah dan air dalam waktu yang panjang, begitu. Oh, jadi begitu ya Dokter Tito. Terima kasih ya. Untuk sekarang kita beralih ke Bu Najwa sebagai CEO dari startup Agrotech. Bagaimana teknologi IoT yang Anda kembangkan dapat membantu petani menerapkan praktik yang lebih ramah lingkungan? Terima kasih Revandi. IoT atau Internet the Things memungkinkan kami untuk mengembangkan perangkat yang dapat memantau kondisi lahan pertanian secara real time, seperti kelembapan tanah, suhu, dan kebutuhan air. Dengan data ini, petani dapat membuat keputusan yang lebih tepat. Misalnya, kapan harus menyiram tanaman sehingga tidak ada pemborosan air. Ini mendukung praktik pertanian yang lebih efisien dan ramah lingkungan. Baik Bu Najwa, bagaimana dengan aksesibilitas teknologi bagi petani di daerah terpencil atau skala kecil? Itu memang menjadi fokus kami juga, Mbak Maharani. Kami berupaya menyediakan perangkat dengan harga yang terjangkau dan kami juga bekerja sama dengan pemerintah untuk memberikan pelatihan kepada petani di berbagai daerah. Kami percaya bahwa transformasi digital dalam pertanian harus inklusif agar semua petani dapat merasakan manfaatnya.
Pembahasan kali ini memang sangat menarik ya Mbak Maharani. Betul. Sangat informatif dan inspiratif sekali. Terima kasih banyak untuk Dr. Tito dan Bu Najwa atas wawasan yang sangat berharga ini. Benar sekali Revandi, pertanian berkelanjutan memang memerlukan kolaborasi dengan pihak lain, baik itu sisi ilmiah atau teknologi. Harapannya kita bisa memiliki banyak inovasi untuk mendukung praktik pertanian yang lebih ramah lingkungan. Benar sekali Mbak Maharani. Kami berharap podcast ini memberikan wawasan baru bagi para pendengar tentang pentingnya pertanian berkelanjutan di era 5.0 ini. Terima kasih sekali lagi kepada narasumber kita hari ini, Dr. Tito, juga dengan Ibu Najwa. Terima kasih juga buat Mas Revandi dan Mbak Maharani. Semoga diskusi kita kali ini dapat memberikan manfaat bagi banyak orang. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Mbak Maharani dan Mas Revandi. Semoga semakin banyak petani yang terbantu dengan teknologi dan solusi yang kita bahas. Baiklah, sampai bertemu di episode berikutnya. Sebelum menutup segmen kali ini, saya punya pantun nih. Bunga mawar di tepi jalan, harum wangi menyentuh hati. Cakep. Terima kasih telah mendengarkan. Sampai jumpa live di lain waktu nanti.